Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita masih dapat menjalankan perkuliahan via online ya. Walaupun hanya via online, saya harapkan kawan-kawan tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti jalannya presentasi pada sore hari ini ya. Saya harapkan kawan-kawan ikut aktif dengan cara mengkritik atau bertanya kepada pemateri. Ya, itulah yang diharapkan oleh pemateri, yang mana nanti dari kritik dari kawan-kawan itu dapat memperbaiki dari makalah kami sebagai pemateri pada hari ini ya. Tunjukkan keaktifan kawan-kawan dengan cara mengkritik kami, itu yang kami harapkan ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Masrurah, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang media pembelajaran Quran dan hadis, yang dimana sebelum masuk ke poin-poin yang penting, maka kita harus lebih tahu dulu pengertian dari media pembelajaran Quran dan hadis. Media pembelajaran Quran dan hadis itu terdiri dari 4 kata. Pertama itu media. Apa itu media? Media itu diambil dari bahasa Latin medius, yang artinya pelantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media itu adalah wasail, pengantar pesan. Banyak sekali para tokoh yang memaparkan tentang apa itu media. Salah satunya yaitu Zakiyah Darajat mengatakan bahwa media itu adalah suatu benda yang dapat diinderai, khususnya penglihatan dan juga pendengaran. Seperti itu. Sesuatu benda yang dapat diinderai, khususnya penglihatan dan juga pendengaran, yang bisa mengantarkan sebuah pesan. Terus kosakata kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri kata tunggal, berasal dari kata tunggal yaitu belajar, yang artinya belajar itu adalah proses perubahan dalam kepribadian manusia untuk meningkatkan kualitasnya, baik tingkah laku ataupun lainnya, untuk memperbaiki atau merubah sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Terus Al-Quran dan hadis, jelas kita tahu apa itu Al-Quran. Banyak sekali yang menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Salah satunya Al-Quran adalah kitab atau wahyu kitab Allah, yang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, lalu menjadilah kitab Al-Quran seperti sekarang. Terus al-hadis adalah tingkah laku atau ucapan Nabi Muhammad, yang dimana intinya Al-Quran dan hadis itu adalah menjadi pedoman hidup umat Islam khususnya, seperti itu. Jadi media pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah interaksi antara guru dan murid yang menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar, seperti itu. Terus masuk ke poin kedua, jenis-jenis media pembelajaran. Kita mengambil pokok besarnya itu ada 3: media visual, media audio visual, dan ketiga media audio visual. Apa itu media visual? Media visual itu adalah media yang cuma bisa dilihat tanpa ada pendengar, tanpa ada suara. Contoh gambar,
grafik, foto, dan semacamnya. Seperti itu, seperti yang dijelaskan dalam makalah. Terus media audio itu tidak ada gambarnya, tidak ada gambarnya, cuma ada suaranya. Yaitu seperti pembelajaran melalui radio, kaset, seperti itu. Intinya banyak yang dijelaskan dalam makalah. Terus ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini sekarang sangat ngetren, yaitu yang menggunakan pendengaran dan juga penglihatan. Salah satunya adalah infokus, menggunakan infokus atau menggunakan TV dan semacamnya. Untuk kurang dan lebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri setelahnya. Baik, terima kasih kepada saudari Masrurah yang telah menjelaskan materi yang pertama. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu saya sendiri, yang mana saya akan menjelaskan tentang media ya. Tentang apa saja sih media yang dipakai dalam pengajaran, seperti itu ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang media ya, tentang bagian yang ketiga, yaitu langkah penyiapan media pembelajaran Al-Quran Hadis, seperti itu. Jadi setiap kita ingin belajar, kita menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, tentunya kita membutuhkan yang namanya penyiapan ya, penyiapan media pembelajaran, seperti itu. Baik, adapun langkah-langkah yang pertama ya, yang pertama yaitu membuat RPP, seperti itu. Langkah ini merupakan langkah dasar yang mana dilakukan seorang guru, karena RPP ini merupakan pedoman mengenai apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, seperti itu. Yang kedua yaitu mempelajari tujuan. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang harus kita capai, seperti itu. Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Maka seorang guru perlu mempelajari mengenai tujuan dari pembelajaran, seperti itu. Yang ketiga, menyiapkan materi. Sudah pasti seorang guru atau seorang tenaga pengajar harus menyiapkan materi sebelum dia memberikan pengajaran di dalam kelas, seperti itu. Yang keempat adalah memilih media. Memilih media ini sangat penting ya, menurut saya, karena pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan kriteria. Kriterianya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi media yang akan kita buat itu harus sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita capai, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah yang kelima adalah berlatih menggunakan media ya. Tadi kita sudah mengetahui tujuan, sudah mengetahui media apa yang kita gunakan. Sekarang adalah berlatih dengan media yang telah kita gunakan, seperti itu. Nah, itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam yaitu menyiapkan dan mengatur media ya. Jadi sebelum digunakan, tentunya media harus dipersiapkan dan diperiksa kembali kondisinya agar tidak terjadi masalah ya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga ini adalah memastikan tempat mengajar, dan pasti sebelum kita mengajar pastinya kita harus memastikan di mana kita harus belajar ya, tempat. Dalam tahap ini guru juga harus memastikan apakah tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran mendukung penggunaan media yang akan digunakan. Jadi sangat berpengaruh ya, karena tempat ini kita harus sesuaikan dengan media apa yang kita gunakan, seperti itu. Semua langkah yang tadi saya sebutkan itu dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas, jadi seperti itu, dan sebelum dimulainya pembelajaran. Itu materi tentang persiapan media. Selanjutnya adalah tentang penggunaan media dalam pembelajaran Quran Hadis ya. Dalam pembelajaran menggunakan metode memiliki banyak sekali manfaatnya ya, menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah memperjelas pesan
agar tidak terlalu verbalitas ya. Jadi kita nggak monoton hanya menjelaskan dengan secara pidato, tapi juga ada varian, yaitu menjelaskan dengan media seperti itu. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya, indera. Jadi mengatasi keterbatasan yang memang ruang ini misalkan tidak cukup untuk banyak barang, kemudian kita menggunakan media yang memang sangat simpel, sehingga dengan media yang kita buat ruangan ini terasa sangat cukup untuk dipahami seperti itu. Yang ketiga adalah menimbulkan gairah belajar seperti itu, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran itu ada ya interaksi antara feedback antara murid dan guru. Jadi si murid ini pasti bertanya, oh ini seperti ini kenapa seperti ini bu, itu gambar apa ini? Itulah merupakan suatu media gitu, seperti itu penggunaan. Yang keempat adalah memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan karakteristiknya seperti itu. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama atau mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama seperti itu. Jadi ada beberapa peranan media dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dari suatu pengajaran seperti itu. Jadi efektif dari pengajaran itu seperti apa itu tergantung kita, bagaimana kita bisa mengelola atau memanajemen atau bagaimana kita bisa menguasai audiens seperti itu dengan menggunakan media ya. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Yati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Secara umum ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya. Adapun kelebihan dalam kekurangan media pembelajaran secara menyeluruh, yang pertama yakni memperjelas pengajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dan diatasi dalam media pembelajaran. Mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih.